Harus itu. Harus itu. Harus. Harus. Harus itu. Harus itu. Harus. 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 Gereja harus bangkit betul-betul dalam iman. Bukan saja pengetahuan firman, tetapi bangkit dalam iman yang melakukannya. Amin. Harus bangkit dalam iman yang melakukannya. Amin. 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 Melakukannya. Amin. Ingat. Ingat untuk firman Tuhan. Ingat. Simpan di hati. Simpan. Ingat. 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 Harus bangkit dan melakukannya. Ingat. Sebagai pelayan Tuhan. Ingat. 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 Mesti kau ingat itu. Mesti kau ingat. Mesti ingat itu. Ingat. Ingat. Kau sini. Apa kabar kau? Hah? Sama yang kau betul-betul. Kalau mau mencari pasangan hidup, pasti cari yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kau pikir pengalaman kau sebelum itu, bagaimana keadaan hidup orang yang tidak percaya Tuhan? Bagus kah tidak? Nah, mungkin Tuhan baik kau berdoa, tapi roh saya itu boleh menarik kau hal-hal yang boleh menghalang kau datang kepada Tuhan. Itu orang hati-hati. Sebab kalau sampai satu hari Tuhan kasih batu sejarah, dia akan mengalir. Gimana dia nampak orang yang tidak sembahyang? Ada yang betul mencari Tuhan. Hati-hati. Nah, itu roh jahat jambir akan mempengaruhi kehidupan kita. Ingat, apapun pekerjaan roh jahat mempengaruhi hidup kita itu pasti lepas itu dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah itu penting sebab mengandung janji. Ingat, ingat, semuanya kau lihat macam bagus semua begitu, macam bagus semua. Tapi sudah menikah, kalau kita masuk gereja sudah, di mana keselamatan? Baru macam mau mati sudah baru cepat-cepat kasih doa soal begini, kasih doa dari sana, mau juga. Nah ini kalau mana orang Kristen sekarang, mesti kau lihat. Coba sebegini saja kau, coba lihat. Masuk jahat dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengalir sekarang dalam tubuh kau. Api yang dari Tuhan mengalir sekarang. Dia mengalir sekarang. Semua pikiran di kawan roh jahat, di mana roh jahat bersembunyi di perut, di mana kau mesti keluar. Kau mesti keluar. Kau jangan pengaruh pikiran dia. Lihat itu api Tuhan sedang bekerja sangat kuat. Di lantai api sudah. Kau keluar. Kau jangan pengaruh pikiran dia. Jangan kau beri roh kemalasan untuk datang kepada Tuhan. Keluar. Kau roh jahat keluar. Keluar. Kamu pengaruh dia sudah kan? Keluar. Saya kira sampai gitu. Kamu mesti keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesti keluar. Yang terakhir 7 dalam nama Yesus. Keluar. 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 Tidak boleh kau membantah. Keluar. Keluar. Tidak boleh membantah. Keluar. Keluar punya. Tidak boleh membantah. Keluar. Kau jangan kasih balas-balas dia. Kasih ikannya dulu.
Apa saya bilang? Mesti keluar. Hah? Hah? Kenapa? Kau tidak mau keluar? Hah? Kau tidak mau keluar? Kau mau kasih pengaruh pikiran dia? Hah? Kamu kasih pengaruh? Hah? Tuhan istri berkuasa daripada kau. Kau keluar dari pikirannya, kau keluar dari perutnya, dari seluruh yang ada padanya kau keluar. Kau jangan ganggu lagi nih ibu. Keluar. Keluar betul-betul. Keluar! Dalam nama Tuhan Semua Kuasa. Dia mengatakan boleh, terima kasih Tuhan Yesus bilang. Coba kok. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan satu kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kali lagi. Yang keras saja. Itu dia. Bawa dia di tengah-tengah. Semua saya kuatkan itu. Sini. Sudah. Nah, sama. Kau punya iman. Nah, mana itu iman sama kami itu? Bangkit, ya, bangkit, ya. Kasih boleh tangan kau. Nah. Bapak kamu pekerjaan Roh Kudus yang pekat, jangan jauh. Kalau bisnis Bapak, kasihan tuh anak. Itu setan yang kita usir, bukan itu manusia dicendera. Jaga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pelit, tapi roh jahat harus keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar, keluar, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Kau keluar di badannya. Kau keluar. Kau keluar. Keluar. Semua keluar. Dalam nama Tuhan. Keluar. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Api. Api. Keluar. Semua keluar. Keluar. Kau jahat yang berdiri kamu dah keluar. Keluar. Kasih tinggal ini anak. Keluar. Mesti keluar. Mesti. Mesti keluar. Keluar. Kasih habis. Dalam nama Tuhan Yesus. Mana jenis tadi itu? Itu dari asal. Antara sama. Jangan tiada semangat. Itu saya bilang pagi-pagi karena sambayang jam 9, jam 8 baru kau bangun dengan rumah tidur. Masak Maggi, maling semua, mesti pakai yang sadap. Perlawanan tenaga jadi hasil, kamu tidak tenaga jadi hasil, kamu tidak makan.
Seharusnya kalau besok hari Minggu, satu paha itu ayam atau babi masing-masing bagian di periuk. Pagi-pagi buka, ini satu orang begini. Jangan kasih kamu ini, nanti dia ikut makan, rugi. Pokoknya saya kalau bilang sama saya yang bagus punya. Baik. Oke nggak? Tidak kan? Tidak yang sakit kan? Menurut jahat itu Tuhan kasih aku. Kamu sendiri saksi bukan alang-alang itu kan? Itu roh jahat. Tuhan kasih jantung, itu raja kasih buang, itu raja kelihatan seperti itu. Padahal dia Alkitab Yesus musuh setan sampai terbuang begitu itu. Dalam pikir sudah mati. Itulah itu. Tapi kau harus mengalir. Tambah lagi. Tambah lagi. Supaya bersama, jangan tidak bersama. Semangat. Semangat. Jangan bikin banyak. Bersemangat. Semangat. Bagaimana itu? Apa ini? Jadi berubah. Yesus mengasihi kau. Dulu kau tidak suka bayang akan masuk seperti ini. Dan dulu kau punya muka galak itu sama. Lalu suka sama. Kau belum pernah ada kebenaran cahaya kau. Sekarang karena sudah jangan kasih pedang balik itu cahaya. Berdoa apa? Kalau kamu pasangan kemarin dapat tuntut atau tidak, jangan kamu kata Allah kasih nasihat. Itu sebenarnya bahasa mesti paham. Bukan begitu saya sebagai yang saya empat tuntut. Tidak. Tapi saya kasih kurma sambil. Karena kehidupan yang tidak Tuhan memang tidak bagus. Menurut daging oke saja. Tapi dalam rohani kau ingat itu. Enggak. Gua bilang mesti ingat. Saya lihat si Julisa, hidup kami baru, dia mau kerja, dia tidak cuti. Tapi jangan lupa, janji dia sama saya begitu memanggang di kampung saya balik. Kalau itu turun di situ, itu dia tahu lah. Jemaat Tuhan, saya berdoa kan semalam kan. Itu soal pemberian sangat serius tahu. Tuhan perhati sebenarnya. Kalau kita tidak mau serius itu susah.
Itu seriusnya. Karena Roma 12 ayat 1 bilang, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dia bilang bermakna, kalau kau tidak dapat mempersembahkan hartamu, maka dirimu juga akan mempersembahkan kepada Tuhan seperti yang Tuhan tuntut. Amin. Kalau kau dapat mempersembahkan hartamu dengan mudah, bermakna hatimu itu, gambaran hatimu sudah dipersembahkan kepada Tuhan seperti yang disini tadi. Begitu itu. Kalau harta saja kau tidak mampu persembahkan kepada Tuhan, suatu waktu gereja sangat memerlukannya, bermakna hidupmu pun belum lagi kau persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena coba Roma 12 ayat 1, apa dia bilang? Baca ini, kalau coba Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku Ya. menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang Sejati. Tubuhmu yang kudus dan hidup. Memang kita sudah hidup, tapi yang dimaksud itu adalah rohani kita. Amin. Memang kita sudah hidup, tapi yang dimaksud hidup itu adalah rohani kita, iman kita, penyerahan kita kepada Tuhan, ibadah kita, persekutuan kita. Itu hidup, harus dikasih hidup. Kalau itu tidak hidup, macam mana kamu mempersembahkan dirimu kepada Tuhan kalau itu tidak hidup? Nah, kalau dirimu saja kau tidak boleh persembahkan seperti itu kepada Tuhan, walaupun susah kamu memberi. Susah itu. Jangan tolak-tolak. Memang seperti itulah gambaran kita. Susah. Bila kamu pikir memberi, banyak pertimbangan pikiran kau, itulah saya bilang susah. Tapi kalau mau memberikannya dengan iman, kau tidak berpikir berapa orang sudah memberi, tinggal menghabiskan. Kau tidak berpikir kau tidak memberi, kau tetap memberi. Karena itu imanmu kepada Tuhan maksudnya, dan itu yang Tuhan kira imanmu sendiri. Amin. Jadi kalau tubuh kita saja yang kudus dan yang hidup, kita tidak mampu persembahkan kepada Tuhan, apalagi hartamu. Hanya tubuh yang hidup, doa yang hidup, persekutuan dengan Tuhan yang hidup, ibadah yang hidup, puji-pujian yang hidup, kasih yang hidup dalam kepada istri, anak-anak, kasih yang hidup kepada gereja, kepada jemaat, kepada pemimpin, terlebih kasih kepada Tuhan. Itu harus hidup. Amin. Karena itu semua simpan di dalam diri kita, dalam badan kita, tubuh kita. Dan kalau itu semua ada, maka Tuhan bilang itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Maka kalau hidup kita sudah dikuduskan seperti itu, maka soal keuangan apa pun Anda boleh memberikannya. Anda bisa memberinya dengan iman, dengan murah hati. Karena ciri-ciri bahwa adalah murah hati. Ciri-ciri pekerjaan urusan adalah murah hati. Kepastilah belajar pasal 5. Buah itu murah hati. Amin. Baca di sana. Jadi kalau mengaku ada Roh Kudus tapi kau tidak murah hati, mana buktinya? Amin. Maka harus. Jangan memberi menurut pertimbangan pikiran, tapi harus memberi dengan iman. Selalu saya cakap kepada jemaat Tuhan, memberi dengan iman. Amin. Memberi dengan apa? Iman. Memberi dengan apa? Iman. Bukan sekadar ucapan, jangan lupa, tapi harus disertai perbuatan. Rasul Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita saksikan tadi bagaimana Roh Kudus bertemukan oleh Tuhan Yesus. Anda saksikan waktu itu. Bukan saya begini cerita, Anda mata kepala Anda sendiri lihat. Kalau biasanya saudara tadi fake itu di sini. Tapi Roh Kudus kasih hancur itu loncat dalam pikirannya. Kamu lihat dampak semua kan? Bukan dibikin cerita. Sampai senyum-senyum, petak-petak saya tidak pikir dia sudah salah. Tapi karena kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu sudah memperlihatkan Anda bahwa dia itu Maha Kuasa. Amin. Lihat itu. Maka harus. Amin. Harus lebih kuat lagi. Coba jadi bilang, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi.
Sebaik ini kita. Maksudnya dengan firman ini hari, ada benar kau. Lebih kuat lagi lah, belum kita. Gimana kalau lebih kuat lagi? Lebih kuat lagi. Harus lebih kuat. Amin. Harus lebih kuat daripada sebelumnya. Iya. Harus lebih kuat. Coba. Coba lebih kuat itu. Coba, ibu Rodri. Keluar sini. Keluar sana. Ya. Keluar ibu. Nah, sudah berdiri sana. Suruh ambil semangat ibu. Lebih kuat lagi bilang. Lebih kuat lagi. Nanti ya. Kamu berdiri di sini kan. Angkat tangan ini. Kita mesti bertobat semua bilang. Yang kuat, yang ekspresi. Ada apa? Bang ada sana, tempat doa. Ada sana. Kita lebih kuat lagi bilang. Cakap, mau angkat tangan. Kita semua baru bertobat. Bapak hadir soal album itu. Mula-mula kan kita tumbangkan, orang bilang ditolak kan. Nah, tadi ditolak kan. Nah, itu yang saya bilang, pekerjaan orang yang biasanya pekerjaan umum yang tidak akan heranan, akan mengulangi perkataan yang banyak untuk merusakkan gereja. Karena dia tidak mengalami. Jangan lupa, setiap orang yang tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus pasti itu baginya sangat ganjil. Baginya. Tapi bagi kita yang sudah biasa, itu bukan ganjil, tapi itu menentukan Tuhan hadir dalam perkumpulan kita, ada di sini. Amin. Tuhan hadir ada di sini. Betul kan tidak? Dia kata Tuhan hadir di sini bilang. Allah ada di sini. Orang mau cakap bagus, mau cakap bagus. Kami enggak cakap berang, kasih boleh jangan kasih berang. Betul itu bilang, kasih boleh sama berang. Cakap. Nah, Betul itu. dari yang mau cakap ini. Jangan, kita suruh ngomong lagi. Ada nggak mas? Sempuk banget. Ada. Jangan kasih langit kira-kira sama ya. Apabila nggak bisa, jangan kasih langit ini, langit ini. Ini kurang terus kasih ini. Mungkin dia satu aliran itu.
Kaya dalam mo sa tadi ba? Ito na. Kenapa? Kalau saya tahu, sepeda saja. Belum ada orang yang ada. Kalau saya tahu, saya ada di belakangnya. Tadi dia peluk saya bergeser saya bawa itu. Sudah situ dia geser. Yang sini. Mungkin kamu merasa ada rasa sini. Mana bini dia mana? Apa itu? Mana pada bersembunyi sih kau? Mana bersembunyi? Setiap hari berbeda-beda cara Tuhan bekerja. Masing-masing menurut keperluan diri. Jadi orang yang sekali Tuhan bilang. Saya suruh dia cakap dan saya tidak menangis pula dia.
Tidak menangis. Katakan, tidak payah teriak ini kali, relax saja. Saya tidak menangis ini kali Tuhan Yesus. Susah mau cakapan. Oke. Satu, dua, tiga. Terus dia cakap. Gerak. Tiga. Apa itu? Sudah tiba-tiba itu lagi yang duluan jadi orang gerak.